Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalia Dayanti dengan NIM 0309202030. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan. Wawancara kali ini bertema pembelajaran pada saat pandemi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid atau siswi dari SMA Negeri 1 Secanggang. Perkenalkan, Nama saya Zuhaira Nasuha. saya mewawancarai seorang siswi ini kan karena dia juga mengalami dari dampaknya pandemi. Dia juga mengikuti seperti pembelajaran daring gitu kan. Saya ingin mendengarkan seperti keluh kesah siswi ini selama mengikuti pembelajaran daring, seperti kan ada hal positifnya, hal negatifnya, kan tidak selalu hal positif aja, pasti ada hal-hal negatifnya juga. Bagaimana gitu sih pendapat dia gitu. Baiklah, saya mulai aja wawancara pada siang ini dengan menanyakan pertanyaan pertamanya itu dengan bagaimana sih pendapat Anda mengenai pembelajaran daring pada saat ini? Pembelajaran daring pada masa saat ini adalah salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Untuk pertanyaan keduanya itu, bagaimana sih pendapat Anda mengenai penjelasan guru pada pembelajaran masa pandemi ini? Apakah mudah dimengerti ataukah sulit untuk dimengerti? Gimana sih pendapatnya? Menurut saya, penjelasan guru pada pembelajaran daring ini sedikit sulit dimengerti, dikarenakan guru menjelaskannya tidak secara tatap muka, tetapi secara melalui handphone dan aplikasi-aplikasi lain, serta jadi siswa tuh sedikit nggak paham gitu. Apakah menurut Anda pada pembelajaran masa pandemi ini guru memberikan nilai secara efektif atau seperti yang adil lah itu untuk menurut kalian? Misalnya nilai kalian itu segini ya udah cukup gitu. Apakah efektif? Menurut saya, penilaian dari guru pada masa pandemi ini, pada masa pembelajaran ini kurang efektif. Karena guru menilainya dari siapa yang tercepat mengumpul. Tetapi belum tentu yang tercepat mengumpul itu sudah memahami materi. Menurut Anda apa saja sih keluh kesah dalam mengikuti pembelajaran daring saat ini? Ya, tentu ada. Kendalanya tuh seperti tidak adanya koneksi jaringan. Tidak semua siswa tuh tinggal di perkotaan yang selalu ada jaringan kan. Seperti saya sendiri tinggal di pedesaan. Di pedesaan sering hilangnya jaringan, apalagi kalau mati lampu gitu kan. Coba Anda sebutkan sebagian hal-hal negatif dan positif dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Hal positif yang saya ambil dalam pembelajaran daring ini ya seperti saya mengetahui cara menggunakan aplikasi yang selama ini belum saya ketahui. Aplikasi seperti apa sih yang sering digunakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Secanggang dalam mengikuti pembelajaran daring pada saat ini? Aplikasi yang sering kami gunakan yaitu seperti Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan yang lainnya. Aplikasi apa saja sih yang sering guru-guru gunakan dalam menjelaskan materi untuk kalian? Aplikasi yang guru-guru sering gunakan itu aplikasi Google Meet. Karena Google Meet seperti tatap muka, tapi tatap mukanya itu secara online. Iya sih, penjelasan melalui Google Meet itu agak sedikit mudah dipahami. Karena kita seperti bertatap muka, tapi bertatap mukanya itu tidak langsung kayak yang secara online gitu. Karena kita itu bisa melihat gimik guru itu menjelaskan, gimana cara dia juga menjelaskan, sehingga kita itu mudah untuk
memahaminya. Kalau misalnya secara misalnya dari grup WA itu kan kita tidak bisa melihat dia menjelaskan, hanya sebuah teks, sebuah voice note, sehingga kita juga agak susah untuk mengerti penjelasannya itu gitu. Ya, seperti itulah. Kita sudah membahas tentang dampak positifnya. Sekarang itu apa sih bagian-bagian dari dampak-dampak negatifnya itu? Dampak negatif yang saya rasakan dari diri saya ya seperti turunnya pencapaian nilai saya, dan tidak stabilnya jam tidur. Kenapa sih dalam masa pembelajaran saat pandemi ini pencapaian nilainya itu bisa menurun? Dikarenakan kurangnya minat saya untuk mengerjakan tugas-tugas, dan juga batas waktu yang diberikan tuh cuma sedikit, dan juga tugas yang diberikan tuh setiap hari ada aja gitu. Saya sebagai mahasiswa juga merasakan salah satu dampak negatif yang disebutkan siswa SMA tadi, seperti yang kayak pengumpulan tugas, batas waktunya itu terlalu singkat sehingga mengejar deadline gitu kan. Padahal kan tugas yang diberikan itu kan tidak satu, seperti dalam sehari itu ada 3 atau 2, padahal waktu deadline-nya itu sama, sehingga kayak bertabrakan gitu, maka dibilang waktunya itu sangat singkat. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya setelah beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada seorang siswa SMA ini, dan pertanyaannya itu ada, apakah ada merasa terberatkan dalam mengikuti pembelajaran masa pandemi saat ini? Ya, tentu saja ada. Hal terberatnya itu ya waktu pas pertama awal pandemi. Karena kan belum adanya kuota internet yang diberikan dari pemerintah itu pada masa awal. Setelah beberapa bulan barulah pemerintah mengeluarkan kuota gratis untuk siswa-siswa. Tetapi sekarang kuota itu tidak selancar waktu pertama kali dapat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk wawancara ini. Ada kalau kurang dan lebih baik dari sikap maupun perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.